Waktu Yesus mengingatkan seorang pengajar sesat akan muncul dengan ciri-ciri serigala berbulu domba, artinya menyamar, ngaku-ngaku bertobat padahal dia adalah orang jahat. Dan di ayat ke-18 itu ditegaskan, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, begitupun sebaliknya. Bapak baca lagi ayat di kitab Bapak. Silakan Bapak baca Matius 7:18. Maka pertanyaannya, pada waktu Yesus bilang tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, pertanyaannya adalah pada waktu Yesus bicara itu, Paulus ini sedang dalam keadaan menjadi pohon baik atau sedang dalam keadaan menjadi pohon buruk? Silahkan. Iya, pohon buruk. Saya jawab pohon buruk. Cara memahami, jangan kan Allahnya, namanya aja. Semangat Bunda. Semangat Bunda. Sampai batuk-batuk. Itu aku. Minum dulu. Bersama Bunda Gembala, kita bukan hanya teredukasi secara teologi, kristologi, dan islamologi, ya, tapi juga mendapatkan wawasan. Minum dulu Bunda, minum biar nggak batuk. Keselak sama. Iya, minum dulu ya bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh, santai Bunda. Setelah itu baru jadi gembala. Gitu. Aku mah santai Bang Sales. Ya, santai. Bang Sales apa kabar? Puji Tuhan sehat Bunda. Oke. Bang Nandar, gimana kabar Bang Nandar? Kabar baik Bang, kabar baik. Ini suara gemanya di iniin kan ada orang ini. Oh iya. Cek. Suara gema, aku nggak ada anu. Nggak, saya yang gema Bang. Oh. Udah. Oh ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat datang Bang Sales, Sius, apa kabar? Semoga sehat selalu. Selamat datang di roomnya Yonatan Nandar, room yang digunakan untuk penginjilan, menyebarkan kabar baik, menyampaikan fakta data secara tekstual kontekstual. Dengan upaya ini kita mencoba untuk mengikuti Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan anak bangsa dan juga memerangi kebodohan. Nah, tupoksi kami adalah mengajak teman-teman non-muslim berpikir, merenung, dan jujur terhadap diri sendiri. Artinya, kami bukan orang yang memaksa kalian untuk ikut pandangan kami. Terima kasih, siraman maninya Pak Mat Kilau, Masya Allah, semoga berkilau kehidupannya ya Pak Mat Kilau. Nah, jadi Bang Salesius di sini kami ini tupoksinya, ingat ya, tujuan kita adalah mengajak teman-teman di luar Islam itu berpikir, merenung, dan jujur terhadap diri sendiri pastinya. Nah, tema saya yang ingin kita bahas adalah pernyataan saya secara subjektif dan bisa dibuktikan, tapi walaupun itu subjektif, adalah Yesus itu beragama Islam, maka dia dikatakan sebagai Muslim sejati. Nah, nanti Bang Salesius boleh menanggapi tema ini karena Bang Salesius sudah mengikuti aturan pertama di room ini. Kalau ingin diskusi dua arah dengan saya, itu buka kamera. Kalau tidak bisa buka kamera dan tunjukkan data, maka Abang hanya boleh bertanya saja. Untuk supaya tidak terjadi yang namanya penistaan agama dan juga tidak terjadi debat kusir, walaupun tetap itu tidak bisa dihindari karena namanya diskusi lintas agama pasti konsekuensinya adalah berbeda pendapat yang ditunjukkan dengan cara yang tidak lembut gitu. Kayak banyak yang ngamuk-ngamuk, marah-marah sama aku tuh, aku nggak bisa terima. Kalau itu bentuknya adalah intervensi di room ini. Nah, maka Bang Salesius boleh menanggapi atau Bang Salesius boleh bertanya saja. Saya berikan waktu dan tempat Bang Salesius untuk prolog atau memberikan statementnya karena saya anggap sudah siap diskusi dengan saya. 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, Uni Rifa, terima kasih. Bang Nandar, terima kasih ya. Gini Uni Rifa, saya hanya buat perumpamaan aja ya. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Ya, itu aja. Jadi kalau Nabi kita baik, pasti umatnya juga baik. Ya, saya hanya mau mengomentari itu aja. Silakan. Oke, komentarnya itu saya tanggapin ya Bang. Saya sepakat dengan Abang Bang. Bahwa orang baik itu tidak mungkin berbuah buruk dan orang buruk itu tidak mungkin berbuah baik. Sepakat dengan saya Bang? Sepakat. Dan mungkin saya nggak tahu apakah Abang ingat ayat itu, Matius pasal 7 nomor 18. Betul itu Bunda. Ya? Betul. Nah, konteks ayat itu saya juga pelajari. Konteks ayat itu bicara tentang penyesat dan pengajar-pengajar palsu atau ajaran sesat, betul? Ya. Dan di konteks itu Yesus mengatakan ciri-ciri nabi palsu adalah berbentuk serigala berbulu domba. Dan Yesus mengatakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik dan tidak mungkin pohon baik berbuah buruk. Maka pertanyaan saya adalah waktu Yesus bicara seperti itu, waktu Yesus bicara kepada murid-muridnya tidak mungkin pohon buruk berbuah baik dan pohon baik berbuah buruk, waktu itu dia sedang mengingatkan nanti akan muncul nabi palsu. Pertanyaan saya adalah waktu Yesus bicara itu, Paulus pada waktu itu adalah pohon baik atau pohon buruk? Ya, jadi ketika Yesus itu, terima kasih Bunda ya. Jadi ketika Yesus memberikan perumpamaan itu, dia kan masih hidup ya, dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Artinya Paulus pada saat itu belum menjadi rasul dia. Ya, karena Paulus itu dipilih oleh Yesus itu setelah dia naik ke surga. Gitu Bunda ya. Jadi tentang perumpamaan itu, apa Bunda?
Pertanyaan saya adalah sebenarnya singkat sekali jawabannya. Kalau Bapak mau menyingkatnya dengan tegas, jujur, dan berpikir dan merenung dengan pertanyaan saya adalah pada waktu Yesus bicara kepada muridnya di Matius pasal 7 nomor 18 waktu itu mengingatkan akan muncul nabi palsu pengajar sesat. Yesus berkata dalam ayat 18-nya silakan dibaca dan di cross check, tidak mungkin pohon baik berbuah buruk dan tidak mungkin sebaliknya pohon buruk berbuah baik. Silakan Anda baca ayat itu kalau Anda ingin cross check. Kalau Anda anggap saya salah memahami ayat itu. Benar, Bunda. Maka pertanyaan saya adalah, pada waktu Yesus mengingatkan akan muncul nabi palsu dengan ciri-ciri dia pohon buruk yang akan nanti mengaku baik karena tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, pertanyaannya adalah, apakah pada waktu itu Paulus sedang menjadi pohon buruk atau sudah menjadi pohon yang baik? Silahkan dijawab jujur dengan hati nurani dan kitabnya sendiri. Ya, oke, Bunda, terima kasih ya. Paulus itu adalah berasal dari orang Farisi ya, Bunda. Dia itu orang Farisi yang menganiaya anak-anak Tuhan, ya. Tetapi ketika dia bertobat, maka dia kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Itu. Jadi kalau Bunda bertanya, apakah Paulus adalah seorang pohon yang baik? Ya, pada mulanya dia itu adalah orang yang jahat. Ya, itu yang ingin saya jawab. Ya. Jadi orang jahat. Tetapi saya coba ke Bapak tekankan, Pak, saya sudah 7 tahun belajar Bible. Saya juga tahu kalau Paulus itu pertamanya jahat lalu dianggap bertobat oleh orang Kristen. Saya tahu itu. Artinya itu nggak perlu dijelaskan lagi. Yang saya tanya adalah, waktu Yesus mengingatkan seorang pengajar sesat akan muncul dengan ciri-ciri serigala berbulu domba, artinya menyamar, ngaku-ngaku bertobat padahal dia adalah orang jahat. Dan di ayat ke-18 itu ditegaskan, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, begitupun sebaliknya. Bapak baca lagi ayat di kitab Bapak. Silahkan Bapak baca Matius 7:18. Maka pertanyaannya, pada waktu Yesus bilang tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, pertanyaannya adalah pada waktu Yesus bicara itu, Paulus ini sedang dalam keadaan menjadi pohon baik atau sedang dalam keadaan menjadi pohon buruk? Silahkan dijawab. Pohon buruk. Saya jawab pohon buruk. Oke. Karena dia menganiaya. Pertanyaan lanjutannya adalah ketika lalu jawabannya Bapak adalah, menurut Bapak, Paulus yang pohon buruk mungkin nggak berbuah baik? Ya, oke, terima kasih Bunda. Jadi begini, Paulus. Ini kan Bunda bertanya, apakah Paulus pada mulanya adalah pohon yang baik? Ya, dia itu sebetulnya bukan pohon yang baik, dia ada ranting, Bunda ya. Karena pohon yang baik itu adalah hanya satu, yaitu Yesus. Ya, murid-muridnya itu adalah ranting-rantingnya. Nah, setiap ranting itu ada yang berbuah baik dan ada yang tidak berbuah. Ya. Contoh, saya ambil contoh Yudas yang mengkhianati Yesus. Itu adalah murid Yesus. Tetapi dia mengkhianati Yesus. Itulah contoh ranting yang tidak berbuah. Oleh sebab itu, karena dia tidak berbuah, maka dia dicampakkan, dikeringkan. Ya, dikeringkan, dipotong, dicampakkan dan masuk dibakar ke dalam api. Itulah Yudas. Ya, Yudas. Sedangkan yang aneh, ya, yang perlu menjadi panutan bagi orang-orang Kristen seluruh dunia sekarang. Mungkin dulu Mas Nandar juga pernah, ya. Jadi Paulus ini dia adalah orang yang jahat, menganiaya anak-anak Tuhan, dan dia sudah mengaku itu. Tetapi dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itu sebabnya kami sangat menghormati Rasul Paulus yang dipilih langsung oleh Yesus itu sendiri. Ya, kalaupun dia itu orang terbuang pada waktu Yesus mengajar, ya, mengajarkan berita Injil, ya, itu dia menolak memang. Dia benci, anti Kristus sebetulnya awalnya. Tetapi begitu karena dia bertobat, dia menemui jalan yang lurus, akhirnya dia kembali ke jalan yang lurus itu. Begitu Bunda. Ya. Jadi kalau Bunda bertanya, apakah Paulus pohon yang baik pada mulanya? Tidak baik dia. Ya, ingat loh, dia itu bukan pohon. Dia hanya ranting. Karena setiap ranting itu tidak semua bisa berbuah banyak. Ada ranting yang kering dan jatuh sendiri. Ada ranting yang menghasilkan buah yang banyak. Seperti itu Bunda yang ingin saya jelaskan. Silakan.
Sebelum saya menanggapi Anda, mungkin saya memberikan pandangan terkait diskusi. Sekarang saya berubah menjadi pengamat diskusi, teman-teman ya. Mungkin nggak ada kaitannya dengan Bapak dulu ya, tidak ada kaitan dengan Kristen, tapi ini kaitannya dengan pandangan saya terhadap diskusi. Teman-teman, sekarang saya mulai paham kenapa diskusi lintas agama itu terkadang memakan waktu 5 jam, 4 jam, 7 jam, bahkan bertahun-tahun. Sekarang saya sudah mulai tahu. Ternyata hal itu dikarenakan banyak saudara-saudara kita Kristen yang tidak mau menjawab straight to the point pertanyaan kita, tetapi malah menjelaskan apa yang kita tidak minta. Itu yang membuat waktu kita tuh berjalan itu sampai 5 menit, 10 menit, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Sebenarnya kalau kita bisa diskusi straight to the point, dapat poinnya, sampai kepada titik yang ditanyakan, yang dijawab, maka mungkin diskusi 5 jam itu bisa dipangkas cuma 5 menit saja. Sebenarnya bisa. Contoh, saya tanya begini teman-teman. Pak, apakah Paulus waktu Yesus bicara di Matius 7:18 itu adalah pohon baik atau pohon buruk? Dikatakan pohon buruk. Tapi kemudian menjadi akan berdebat kusir kalau pohon tadi dikatakan ranting. Berubah jadi ranting. Kenapa? Karena kalau Bapak Salesius mengakui bahwa Paulus itu adalah pohon buruk, kemudian mengaku-ngaku sebagai orang bertobat, saya paham Bapak tidak bisa menyelamatkan doktrin bahwa Paulus adalah orang pilihan Tuhan karena bertentangan dengan Matius 1:78, Matius pasal 7 nomor 18. Sebenarnya yang saya tanyakan tadi itu adalah apakah si Paulus ini termasuk pohon atau ranting? Bukan. Saya nggak tanya itu. Karena di dalam agama Bapak tanpa perlu Bapak ajarkan, saya tahu perumpamaan orang-orang itu juga pohon dalam pandangan Yesus. Makanya ada istilah pohon yang baik tidak mungkin berbuah buruk. Jadi bukan hanya Yesus. Bapak bilang tadi Yesus itulah yang pohon, yang lain tidak loh. Yesus saja bilang tidak mungkin pohon baik berbuah baik. Dia memberikan umpama kepada penyesat dan nabi-nabi palsu. Tiba-tiba jadi ranting. Padahal ayatnya tentang pohon. Kenapa jadi diskusinya panjang? Berjam-jam tapi nggak ada poin yang bisa kita dapat. Ya karena Pak Salesius tidak menjawab pertanyaan saya secara poin yang penting yang perlu saya tahu, tapi menjelaskan apa yang saya nggak minta untuk dijelaskan. Saya kan nggak minta Yesus dalam Paulus dalam pandangan Anda itu diterima atau tidak. Saya tahu kalian menganggap dia orang yang diutus Yesus. Yang saya tanya itu gini Pak, apakah menurut Yesus pohon buruk bisa berbuah baik? Kalau Bapak jujur, tentu Bapak tahu jawabannya tidak mungkin, karena memang Yesus berkata tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Itu dalilnya Matius 7 nomor 18. Saya nggak perlu sebenarnya Bapak baca ulang ayat itu karena saya hafal ayat itu. Nah, ya, kan, tapi saya bertanya ke Bapak adalah, menurut Bapak pohon buruk bisa nggak berbuah baik untuk pengajar atau rasul atau utusan Tuhan? Karena konteks ayat itu bicara tentang bukan orang bertobat, tapi penyesat pengajar nabi palsu. Oke. Maka saya bertanya nih, mungkinkah Tuhan memilih seorang nabi dan utusan dari orang yang asalnya biadab, bangsat? Ya, oke Bunda ya. Jadi yang diumpamakan oleh Yesus itu adalah diumpamakan sebuah pohon. Artinya, dengar dulu Bunda. Kalau Bunda mau, kalau Bunda mau ingin menjelaskan apa yang saya sampaikan. Saya nggak nanya apakah yang dimaknai, bagaimanakah cara memaknai ayat Matius 7:18, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, pohon yang baik itu tidak mungkin Yesus pohon baik berbuah buruk. Menurut Bapak pohon buruk bisa berbuah baik nggak? Itu aja, sesimpel itu. Silakan. Begini Bunda, pohon yang disampaikan oleh Yesus itu adalah pohon tentang dirinya. Makanya saya bilang tadi, yang menjadi pohon, di situ adalah, dengar dulu Bunda, kalau mau berdiskusi dengan baik, saling mendengar Pak, gitu loh. Ya, tapi pakai data, kan saya sudah berikan tadi. Saya nggak mau yang dimaksud dalam Alkitab itu, pohon yang baik itu adalah Yesus itu sendiri. Siapa ranting-rantingnya? Itulah ranting-rantingnya. Silakan dibaca Matius 7:18. Dan pokok anggur silakan dibaca Yesus Matius 7:18. Bacakan ayatnya. Bentar. Ini sudah masuk ke dalam ranah pokok anggur ya, karena aku tadi yang mengangkat pokok anggur Yesus. Matius 7:18 itu sambungan dari Matius 7:15, bicara tentang nabi palsu dan penyesat. Perikopnya nabi palsu, pengajaran sesat. Kok bisa berubah jadi Yesus? Dengar dulu Bunda baca di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Saya lagi bahas Matius pasal 7 nomor 15, bukan. Enggak, ini tentang pokok anggur Bunda. Ini tentang pokok anggur Bunda. Tentang pohon. Lagi bertanya tentang pohon yang baik Bunda. Bukan kitab Yohanes. Tentang pohon yang baik. Jadi pohon yang baik itu adalah Yesus itu sendiri, bukan siapa-siapa. Murid-muridnya itu adalah ranting-rantingnya, termasuk pengikut-pengikutnya. Itu pohon yang baik di dalam Alkitab itu merujuk pada Yesus itu sendiri. Enggak nanya, Pak. Ya kalau nggak nanya ya sudah, kalau kamu nggak mau terima jawabannya ya sudah. Ya di bawah ke Bapak. Nggak apa-apa, saya di bawah aja ya. Naik Pak Budi Asali, luruskan ini yang ngawur-ngawur ini Pak Budi Asali, ini jemaat-jemaat Bapak ngomong ngawur ini Pak, bingung saya nih. Masa pohon yang baik tadi dikatakan Yesus, pohon buruk itu dikatakan Yesus. Pak Budi Asali gimana ini orang-orang Kristen ini Pak?
capek saya sama mereka loh Pak. Mending sama-sama. Hubungannya dengan Dengar Pak, Yesus. Pak Budi, saya pernah ngomong gini Pak. Saya pernah ngomong sama netizen saya. Kristen awam, maaf ya, kalau saya mau tahu kekristenan itu secara mendalam, komprehensif dan akademis, saya punya nomor handphone Pak Budi Asali loh. Saya bisa belajar sama Pak Pendeta Budi Asali karena dia secara akademis sudah belajar dan dia seorang pendeta. Saya nggak perlu pendapat kalian yang awam ini, tapi jemaat-jemaat Pak Budi nekat yang nyata naik ke sini, bukan pendeta tapi memprintir kitabnya. Cobalah saya mau tanya nih, kalau pendeta yang ngomong ya kita nggak bisa bantah teman-teman ya. Coba Pak Budi, saya mau tanya nih, Matius pasal 7:18 itu menceritakan tentang Yesus atau tentang penyesat atau nabi palsu Pak? Silakan Pak. Tentang nabi palsu. Waduh Pak, tolonglah kasih tahu sama si Salesius tadi Pak, menyesatkan dia itu. Cobalah Bapak, silakan saya kasih waktu 2 menit mengimbau kepada jemaatnya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yesus. Jadi dia ayat 15 kan bicara tentang nabi palsu. Lalu 16 sampai 20 dia mengatakan kalau pohon yang baik ya buahnya baik, pohon tidak baik buahnya tidak baik dan sebagainya. Itu cuma sebetulnya semacam ilustrasi. Tapi ya jelas tidak ada hubungannya dengan Yesusnya. Wah, berarti saya barusan itu boleh marah ya Pak, karena saya dibohongin berarti ya Pak ya? Ya mungkin dia tidak bohong, tapi dia sendiri tidak ngerti barangkali, tidak tahu lagi saya. Tapi gini Pak, saya gini Pak ya, saya itu marah karena dibohongin. Sama gini Pak, satu lagi Pak, saya itu nggak akan marah kalau ada orang awam bicara agama, tapi dia tahu diri gitu loh, minimal nggak maksa untuk menyampaikan apa yang dia tidak tahu. Nah, Pak Salesius tadi itu udah berulang Pak, berkali-berkali saya bilang, kalau nggak ngerti nanya aja, kalau ngerti baru jelaskan. Nah, saya marah karena dia mencoba untuk memaksakan pandangannya yang keliru, tidak sesuai dengan sisi akademisnya kekristenan itu, tapi dipaksa di room Islam lagi. Jadi saya marahnya itu bukan karena dia Kristen, dan saya bukan marah karena dia nggak tahu Pak, tapi saya marah karena dia nggak tahu tapi sok tahu. Itu Pak, makanya maaf ya Pak ya kalau Bapak dia saya itu tegas banget, keras banget. Kalau sama Budi Asali saya juga marah kalau saya dikibulin Pak Budi Asali. Typing cuma tidak bisa kelihatan karena cepat naiknya. Saya typing ini ngawur goblok ini saya bilang. Berarti Bapak juga sama kan, kemarahan kita tuh karena mereka tuh coba kayak nggak ngerti tapi sok tahu gitu. Padahal gini Pak, mereka tuh bukan anak kecil. Kita puji kami sendiri kan itu yang ya merugikan Kristen juga kan. Iya, makanya saya menghargai kekristenan karena saya tahu saya nggak gitu, nggak ada kaitannya dengan Yesus karena Yesus memperingatkan nabi palsu. Nyesat dan nabi palsu. Bahkan saya itu sebenarnya nggak mau orang Kristen lain malu kayak Pak Budi ini. Tapi itulah Pak yang saya hadapi di Komal-Komal tuh kayak gitu terus Pak. Rata-rata jemaat-jemaat Kristen itu yang awam. Jadi sama Kristen pun yang nggak ngerti-ngerti itu ngajar. Iya. Juga. Nah, jadi akhirnya ya tambah malu-maluin Kristen lah. Itulah Pak. Saya wallahi ya Pak ya, saya pernah bilang begini. Kristen, kalau saya hanya ingin mendapatkan pengajaran Kristen yang secara akademi dan teologi kekristenan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta yang sudah senior. Saya punya nomor handphonenya Pak Budi Asali. Saya pernah punya nomor handphonenya Pak Pendeta Esra Soru. Saya cari nanti ketemu itu di penyimpanan handphone saya. Saya juga pernah nyimpan nomor HP-nya Bapak Pendeta MYM. Bahkan saya bisa minta nomor handphonenya Deki Ngadas ke Pak Doditan atau kepada teman-teman lain. Artinya tuh kalau memang saya ingin mengetahui secara mendalam kekristenan yang dipahami secara mainstream ini, saya bisa nanya kepada orang-orang yang memang dianggap berilmu sama orang Kristen sendiri dan terverifikasi berilmu karena memang punya background akademis. Saya seorang akademisi juga. Tapi saya bilang nih, jangan kalian yang awam menjelaskan Kristen ke saya karena saya takutnya lebih paham daripada kalian. Karena kalau kita berdialektika, kita yang bukan Kristen ini menunjukkan kepada orang Kristen awam tentang kepahaman kita tentang Kristen dan itu benar menurut pandangan agamanya Kristen, itu mereka nanti egonya terganggu. Akhirnya mereka karena sakit hati ditonton ribuan orang, dipermalukan saya, ujung-ujungnya, alah nabi kau pedofil, ujungnya menghujat agama saya. Nah, supaya tidak terjadi begitu, saya halangin terus nih Pak. Tolong ya, mohon maaf, kalau Anda seorang yang kompeten, capable, silakan buka kamera, tunjukkan data, kita diskusi 2 arah. Tapi ketika kalian adalah orang awam, bertanya saja, Pak, saya itu udah saya ini udah kering Pak ngomong kayak gitu, tapi mereka nggak paham dan awam coba untuk berdebat dengan saya. Itu kan, Bapak... Itu sih masalahnya Pak. Jadi masalahnya saya nggak pernah marah dengan orang Kristen karena kekristenannya, bukan. Saya tidak mungkin, tidak boleh, tidak ada alasan marah kepada orang Kristen karena kekristenannya, karena dalam Islam sendiri orang Kristen itu memang ada dalam Islam, dibolehkan mereka itu kafir dalam pandangan kami ya, karena pilihannya. Makanya ada dalilnya la ikraha fiddin. Tapi kemarahan saya kepada rata-rata orang Kristen itu adalah mereka coba untuk mendapatkan tempat di room Islam untuk menyesatkan orang Islam dan bahkan mempermalukan Kristen sendiri gitu. Itu kemarahan saya biasanya. Dan ini yang dinilai menghujat Kristen. Nah, dan bahkan saya bingung dengan teman-temannya, jemaat-jemaatnya Pak Pendeta. Kadang mereka tuh nggak berani buka kamera gitu, nunjukin siapa mereka. Kalau Pak Pendeta Budi Asali kita udah sering teman-teman, nggak buka kamera pun beliau kita izinkan. Karena beliau adalah orang yang kita tahu kapabilitasnya. Sebenarnya buka kamera itu bukan kita pengen lihat mukamu, enggak. Tapi kita pengen tunjukkan bahwa kamu tuh serius di zona ini. Ingin menjelaskan secara jelas dan clear dan bertanggung jawab, nih loh saya orangnya yang ngomong gitu.
Nah gitu. Oke, karena sudah ada Pak Pendeta Budi Asali, kita sebagai seorang Muslim diberikan amanah oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghargai, menghormati akademisi mereka, sehingga mereka boleh kita jadikan sebagai narasumber yang menjawab agama mereka, bukan kita yang menjawab agama mereka. Jadi mereka yang berhak menjawab, karena mereka pendeta, rabi-rabi misalnya, itu boleh. Tapi kembali lagi, kalau pendetanya bicara, saya berhak untuk kritisi kalau konteksnya diskusi sama saya. Karena kita daulat di sini Pak Pendeta Budi Asali untuk menjadi narasumber tentang kekristenan Protestan, maka biarkan beliau menjawab nanti tentang kekristenan ya. Kalau ada yang jemaatnya yang keliru-keliru, biar beliau yang meluruskan. Oke, di sini ada akun Pak Pendeta Budi Asali standby jadi narasumber di sini, jawab tentang kekristenan yang Bapak ketahui dan pahami dari dana Bapak, dari warna doktrin Bapak, silakan. Kita hargai itu, dalam artian hargai itu bukan kita anggap benar dalam ranah esensi, tapi kita benarkan karena kita tinggal di Indonesia ya, diizinkan Kristen itu diyakini sebagai agama. Oke, ikutilah, silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke Komal ini, silakan. Nama aku ikutilah agama Kristen Protestan. Nah, makanya tujuanku naik ini kan ada temanya Yesus Muslim sejati. Nah, istilah Muslim itu kan ada pada Islam. Kenapa dilekatkan kepada Yesus yang bukan Islam? Oke, pertanyaan bagus. Yesus Muslim sejati ini bukan secara histori, bukan secara teologi, tetapi secara etimologi dan esensi. Saya jelaskan. Secara etimologi, Muslim itu artinya adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan yang benar. Ya, orang yang berserah diri kepada Tuhan yang benar. Tunduk patuh, kepatuhan absolut mutlak, no debat. Kalau ada orang yang tunduk patuh terhadap Tuhan, perintah Tuhan yang benar, maka dia disebut sebagai Muslim. Dan sistem kepercayaannya bernama Islam. Yesus secara historis bukan Islam, bahkan kita tidak tahu apa agama Yesus. Tapi secara esensi kita melihat kepatuhannya, ketundukannya kepada Tuhan yang benar. Dan memang dia mengajarkan untuk tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Maka dia adalah Muslim sejati karena bukan hanya mengikuti aturannya sendiri, tapi juga mengajarkan aturan itu. Nah, dan secara aksiologi, secara penilai, kalau kita lihat nilai, Yesus digambarkan dalam Bible itu bukan hanya yang terjemahan LAI ya, bukan hanya memperkenalkan Tuhan bernama Allah, tapi juga memerintahkan pengikutnya untuk patuh kepada Tuhan yang disebut Allah dalam terjemahan LAI terbaru bahasa Indonesia. Nah, jadi secara etimologi dia Muslim, secara aksiologi nilai, secara esensi keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu, dia Islam sejati. Dan secara tekstual, kontekstual, faktual, terjemahan LAI, nama Tuhan yang diperkenalkan Yesus bernama Allah. Dan Allah dalam KBBI adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang merujuk kepada Tuhannya umat Islam. Gitu. Udah. Itu alasan saya mengatakan Yesus itu Muslim sejati. Nah, makanya aku soroti satu etimologi. Kalau berbicara etimologi berarti Yesus itu sosok yang tunduk patuh taat, berserah diri, patuh kepada perintah Tuhan. Artinya di sini hanya Tuhan yang benar. Sorry, jangan dipotong. Muslim itu artinya tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Apakah subjektifnya Islam, apakah nanti universal, kita bisa bahas itu. Iya, makanya gini, tunduk patuh kepada perintah Tuhan yang benar. Kita anggap seperti itu secara etimologi. Artinya, di luar Yesus, tidak ada yang seperti Yesus. Tidak ada yang tunduk patuh pada perintah. Contoh, kalau membawa kepada Adam. Tidak ada, salah. Sorry, maaf. Saya tidak mengizinkan orang yang tidak buka kamera di sini membuat statement, apalagi statement keliru tadi, karena nanti saya akan capek untuk meluruskan. Saya di sini bukan mau meluruskan saja, tapi saya mau menjawab. Jadi saya sebenarnya gini, kalau bisa saya menjawab saja, mending menjawab saja, karena kalau melurusin nanti capek, Pak. Ya, kesalahpahaman Anda capek. Tidak pernah dalam Islam itu, aturan Islam itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sama seperti itu saja, karena kami percaya yang namanya Islam itu bukan hanya di tangan Nabi Muhammad. Abraham juga Islam, Musa juga membawa ajaran Islam. Nah, aturannya beda tuh. Aturannya Nabi Musa itu mengkuduskan hari Sabat. Aturannya Nabi Muhammad tidak. Jadi tolong ya, Pak, ikutilah. Pak, percuma Pak buka kamera kalau pakai masker dan tutup begitu gunanya buka kamera apa? Pak, tujuan sebentar. Saya tidak memberikan kesempatan kepada. Saya bingung nih. Kenapa kok Anda gini ya? Yang Anda kan ngobrol sama saya ya. Terus ada bentar dulu, sebentar. Iya, saya takut karena saya tidak mau negara kita ini rusak gara-gara orang yang dibiarkan bicara sembarangan. Saya takut itu. Saya takut kelas nanti. Dengar Pak, bentar ya. Pertama, buat apa Anda buka kamera? Kalau Anda pakai masker, Anda tutup kepala Anda, cuman menyisakan mulut mata Anda, maka Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan obrolan Anda di Komal ini karena percuma. Iya, tapi aturan dialektika ini saya ngatur. Saya kan yang beri aturan. Dialektika aja jangan di-mute, dialektika aja santai. Harus di-mute dong. Kalau orang kurang ajar di-mute lah. Enak aja kau. Dialektika itu membatasi orang yang mau kurang ajar. Kurang ajarnya Anda adalah ketika Anda buka kamera, Anda tidak menunjukkan wajah Anda seperti apa sehingga percuma buka kamera. Buang waktu saya, itu kurang ajar. Kalau Pak Budi Asali kalian klik aja nama beliau siapa. Pendeta Budi Asali. Kalian lihat wajahnya. Mudanya ganteng banget coy. Jadi nggak perlu depan saya ngajarin cara berdialektika karena di sini Tuhannya adalah saya. Kau pikir kami mengikuti dialektika ala-ala kau?
Kecuali kita di kampus, kampus yang ngatur. Ini rumah Islam, bos. Aturannya jelas. Nggak bisa buka kamera tunjukkan muka kecuali aku udah kenal orangnya. Contoh, si Mika kan boleh, aku kenal dia, aku yang tanggung jawab atas omongannya. Kalau dia salah nanti aku ikut salah karena aku memberikan porsi kepadanya lebih. Pak Budi Asli kan buka kamera, ada aku paksa dia buka kamera, nggak perlu. Nah, udah tahu wajahnya, dicari orang ini. Kalau Pak Budi Asli menghujat Islam, kita bisa tahu orangnya di mana. Di Pak Polisi, Pak Budi Asli ini orangnya. Kau muka kau nggak jelas, Bang Zuma mukanya jelas, muka kau nggak jelas. Kami nggak bisa cari tahu kau siapa. Kalau kau menyesatkan dalam sisi kekristenan, orang Kristen yang marah nggak bisa tuntut kau. Nggak bisa kami tuntut, namanya nggak jelas. Misalnya kita nggak jelas. Kalau Bang Zuma kau bisa cari tahu siapa dia, nama jelas, nama aslinya pun beredar di mana-mana. Kau nggak jelas mengajarin kami pula. Aku bilang, kalian disuruh buka kamera itu bukan syarat ecek-ecek, tapi supaya kami nanti kalau kau menghujat agamaku bisa kulaporkan kau. Walaupun kau kabur ke luar negeri sekalipun, yang penting tanggung jawab untuk melaporkan. Kau pakai baju biru, oh Nah, ini. manis senyumanmu. Nah, ini aku bilang, kenapa kadang-kadang kita itu memang harus meludahi mereka dan keluarganya, karena mereka itu merusak, bukan cuma merusak peradaban, mengganggu jalan diskusi kita yang berusaha untuk seberadab mungkin gitu loh. Coba tanya Pak Budi Asali, kalau ada orang kurang ajar di dalam agama Kristen itu, apa betul dibiarkan begitu saja? Pak Budi Asali pernah jelaskan ke saya loh. Orang kalau sudah menyesatkan, itu tegurlah di depan orang supaya mereka jera, ada dalilnya loh. Yang dikasih itu pun Pak Budi Asali paham, mana yang dikasih, mana yang tidak gitu. Ya, kebanyakan mereka tuh kurang ajar naik ke atas, nggak ngerti, nggak berilmu, sok-sok pula ngajarin kita. Yang bisa jadi ilmunya lebih hebat daripada mereka dan keturunan nenek moyangnya, bisa jadi, kan bisa jadi. Aku nggak bilang pasti, tapi bisa jadi. Enak saja kalian, kami harus ngikutin cara kalian diskusi. Siapa kalian? Kalian yang harus ngikutin cara kami diskusi ya. Cara diskusi di sini tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945, justru malah mengikuti aturan 1945 Undang-Undang Dasar apa itu? Memerangi kebodohan dan mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana kita mau mencerdaskan anak bangsa kalau kita aja nggak tahu yang bicara ini siapa? Tapi kalau kalian merahasiakan diri kalian hanya untuk bertanya boleh, karena kalian tidak diminta pertanggungjawaban atas pertanyaan kalian. Saya hanya menjawab saja, ya, begitu. Dan mohon maaf, jangan kalian bilang beradabnya dalam perspektif Kristen, dalam beradab dalam perspektif Islam itu sama, ya, gitu. Oke, M, silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke Komal ini. Shalom, nama saya Shalom, M, Dek. agama Islam. Agama Islam, tapi kau bilang shalom. Kau tahu nggak dalilnya? Jangan bertasabuh. Ada Nabi Muhammad mengajarkan salam. Nah, kan tegas aku nih. Aku nggak suka kalau ada orang Islam tuh yang nyamar-nyamar. Kristen nyamar tuh aku nggak, udahlah, udah ini udah sering. Tapi kalau Islam nyamar, ya sorry, kalau orang Kristen ngaku Islam aku marah karena agamaku jadi jelek gara-gara kelakuan kalian. Apalagi kalau orang Islam ngaku Kristen, tambah parah lagi kemarahanku. Lebih marah aku daripada orang Kristen ngaku Islam ketimbang orang Islam ngaku Kristen. Karena aku tanya jujur, room ini mendidik orang supaya jujur terhadap diri sendiri. Saya tanya sekali lagi, agamamu apa? Agama saya Muslim, alhamdulillah. Oke, silakan dijawab, sambung perkataan saya. Sami Allahu liman hamidah. Lanjut. Rabbana lakal hamdu, mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi'a min syai'in ba'dun. Oke, kenapa nggak mengucapkan assalamualaikum? Kan di Islam itu disunahkan mengucapkan assalamualaikum, kan salam, Dek. Jadi menimbulkan kecurigaan Uni, ya. Iya, Maaf ya. Ini aku tinggal Ini juga dulu minta ya, maaf ya. sebentar. Ya. Oke, ini minta maaf juga ya. Lain kali kita tunjukkan identitas kita. Muslim itu wajib menunjukkan identitasnya supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan fitnah. Oke, adikku? Ingin menyampaikan sesuatu, Kakak. Nggak boleh. Di sini cuman boleh orang yang boleh menyampaikan sesuatu pernyataan itu harus buka kamera dan pakai data. Tapi kalau tidak buka kamera, tidak berdata, hanya boleh bertanya saja, bukan menyatakan sesuatu. Di sini dilarang itu. Kenapa? Karena kami tidak bisa nanti memprediksi apakah pernyataan Anda ini menyinggung agama lain atau menyinggung agama kita. Maka harus, kecuali Anda sudah buktikan saya jelas buka kamera nih. Jadi nanti yang bertanggung jawab ya Anda sendiri. Mau dilaporkan orang kayak nggak ada urusannya dengan kami lagi. Yang penting kami sudah beri peringatan. Room ini yang bertanggung jawab adalah saya. Maka saya tidak mengizinkan orang sembarangan bicara untuk membuat pernyataan dan pemberitahuan. Nah, kalau kamu bisa penuhi dua syarat itu, buka kamera dan pakai data, memberitahu boleh. Tapi kalau tidak, hanya boleh bertanya saja. Itu pun sekali kalau orang Islam. Kalau orang Kristen boleh berkali-kali. Oke, Kakak coba buka Yakobus 4:7. Saya tidak mau disuruh-suruh sama orang yang tidak buka kamera, Dek. Sudah tahu, masa nggak ngerti? Dek, kalau orang Kristen bebal di depan saya masih normal lah, masih oke lah. Ini orang Islam sendiri, nggak ngerti dengan pemaparan saya. Saya sudah bilang, kalau mau memberi pernyataan di luar pertanyaan, buka kamera. Gimana sih? Ini room publik, Dek. Ada pertanggungjawaban kita sama negara kita. Oke, Kakak. Paham? Di itu loh maksud saya, di Yakobus 4:7 itu. Astagfirullahaladzim, sudah. Sulit ngomong. Yang sulit sama anak muda nih ya. Udah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Oke, akun bernama Ikutilah ya. Buka kamera untuk menjelaskan dengan cara kau buka maskermu. Biar kami nampak mukamu. Oke, Abdi perkenalkan nama, agama, dan tujuan Eko Komal ini. Kalau mau tanya Kristen ke Pak Budi Asli, mau tanya Islam ke saya. Kalau mau tanya tentang Kristen ke Pak Budi Asli. Kalau mau tanya tentang agama saya ke saya. Kalau seandainya mau berdebat dengan Pak Budi Asli, buka kamera, tunjuk data seizin Pak Budi Asli. Kalau berdebat dengan saya harus buka data dan pakai buka kamera. Halo Pak Abdi. Pak Abdi. Oh, ngelik ya. Oke, saya turunkan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya iya mungkin ngelek dari ini ya. Oke, kalau tidak mampu buka kamera seperti yang saya suruh, silahkan Anda bertanya saja. Tidak boleh membantah saya, tidak boleh memberikan edukasi ke saya karena saya tidak mau dapat edukasi dari orang nggak jelas. Karena saya tidak mau diskusi, debat kusir dengan orang awam. Karena saya dilarang di agama saya begitu. Ya, jadi Anda sebagai orang awam hanya boleh bertanya saja. Kalau mau tanya kekristenan sama Pak Budi Asli, tanya Islam ke saya karena kami narasumber di sini dua-duanya. Ya, silakan. Mau tanya tentang Islam atau Kristen? Kalau mau tanya tentang Kristen ke Pak Budi Asli, tanya tentang Islam ke saya. Iya, makanya tadi secara etimologi kata Muslim itu. Kalau mau bertanya tentang agama Islam ke saya. Enggak, tadi premisnya itu udah. Kalau mau bertanya kekuatan Buddha Gembala. Makanya Terima kasih. Kenapa ya mereka suka sekali merusak peradaban? Kenapa mereka tuh suka sekali mengganggu jalurnya diskusi dialektika lintas agama, tak mengizinkan diskusi kita kondusif. Kita sudah punya narasumber kita Pak Budi Asli di sini kekristenan, silakan Pak Budi yang jelasin. Islam saya yang jelasin karena saya mengambil prodi komunikasi penyiar Islam. Saya akan menjelaskan semampu saya bukan semau kalian. Kenapa sulit sekali mengerti bahasa Buddha? Capek aku Pak ngadepin jemaat Bapak, Pak. Lelah, Pak. Aku sampai, tau nggak Pak, sampai aku tuh, supaya aku tetap stamina aku menghadapi jemaat-jemaat Bapak tuh, tau nggak, aku alpukat tuh 2 kali sehari. Vitamin D, vitamin magnesium malam. Makan daging itu mulai sekarang nih nambah. Biar aku tuh nggak kelelahan gitu, Pak. Olahraga aku tiap hari, lari sih kurang kuat sih, karena kaki aku kan pernah cedera ya, Pak ya. Jadi terjalannya agak terpincang-pincang gitu. Jadi aku nggak bisa lari. Jadi aku tuh cumannya bisa jalan gitu kan, menjaga kesehatan sambil olahraga gitu. Tapi udah aku jaga stamina aku Pak, tetap diganggu lagi gitu loh. Padahal kita udah ada Pak Pendeta Budi Asli loh. Jadi kalau kalian Kristen-Kristen yang mungkin tersesatkan sama Edis, sama RK, sama yang lain, kalian, oh saya maunya tuh Protestan Calvinis tuh. Dia Pak Pendeta Budi Asli ini. Apalagi kurangnya coba, narasumber gua tentang Kristen bukan orang awam loh. Gue kalau orang awam gue nggak mau jadi narasumber, sorry ya. Ngaku apologet tapi bukan orang ada di kalangan akademisi, itu nggak kita jadi narasumber, kita bubukin malahan. Tapi kalau pendeta, andai Pak Bambang Nursena naik di sini, kita kasih tempat di sini. Pak MYM kita kasih tempat di sini. Bu Rita Wahyu, walaupun mereka beda secara paham atau denominasi nggak masalah. Perbedaan itu hal yang biasa, teman-teman. Di Islam pun ada perbedaan. Tapi minimal kita hargai keakademisan mereka. Mereka tuh udah ngeluarin duit buat kuliah S1, S2, S3. Masa itu nggak kita hargai? Hargailah walaupun kita nggak sepakat dengan mereka. Makanya berikanlah narasumber itu orang yang memang betul kredibel, kapabel, dan dalam pandangan aku secara akademis Pak Budi Asli kapabel. Lah ini nama akun Ikutilah. Wajah nggak kelihatan, kapabilitas nggak jelas, kuliah di mana juga nggak tahu kita. Jangan-jangan kok kuliah di nggak nyambung golok kan gitu. Oke Pak Adif JWK, perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik